full spek, full karakter. Ini dia Innova Black Tiger. Salah satu headlamp pertama kali yang kita kerjakan dengan model seperti ini ya. Ada velg Thailand, ada velg Jepang. Nah, ownernya pengen saya pakai yang Jepang aja, nggak mau pakai yang Thailand. Oke, kita pasangin yang Jepang guys. Setirnya ini kita ganti pakai setir Prado 2025. Sudah full black piano dan semuanya ini connect ke bagian speedo. Nah, kok bisa guys connect ke speedo? Nah guys, sekarang sudah 100% jadi. Kalian bisa lihat di sebelah kita ya. Benar-benar cakep ya. Kita juga puas dengan hasilnya. Pengerjaan yang cukup panjang, kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan ya. Karena ada plus minus dari ownernya, ada penambahan apa, ada pengurangan, ada parts-parts yang bisa diaplikasikan lebih high spec. Ownernya pengen dibikin high spec. Contohnya kayak BBK, kayak suspensi, kayak audio. Ini ownernya menyusul semua guys. Tambahin dong, dia tambahin ini, tambahin ini. Jadi bener-bener macem-macem dari ownernya, requestnya sama kita pokoknya dibikin yang cakep, yang beda dari yang lain. Dan yang pasti untuk harian itu harus proper ya. Ini udah kita siapin mobilnya di sebelah kita. Udah beres kita kerjakan semuanya. Kalau kalian lihat memang suspensinya dapat, ban velg dapat, perlampuan dapat, bodi eksterior pun sampai ke interior nanti juga dapat banget ya. Ini kita bahas dulu dari bagian luarnya dulu. Dari bagian depan kira-kira apa yang kita kerjakan. Banyak di mobil ini yang banyak kita kerjakan pertama kali ya. Contohnya kayak headlamp ini guys. Nah, headlamp depan kita ini salah satu headlamp pertama kali yang kita kerjakan dengan model seperti ini ya. Ini modelnya ala-ala huruf U di bagian bawahnya. Kalau kalian lihat di sini ada slim frame-nya tipis, ada juga slim frame double strap di bagian depannya. Yang ini full RGB guys. Nah, untuk billetnya ini pun kita pakai double billet dan sudah dibikin warna ice blue. Nah, ini full RGB semua, kita bisa atur-atur aja warnanya sesuai dengan keinginan. Dan di bagian dalamnya kita bikin black housing. Nah, tapi blacknya ini kita bikin black glossy biar sama seperti bodinya. Nah, kalau kalian lihat di bagian dalam pun guys, rapi, pengerjaannya bersih, clean ya. Kalian bisa lihat di situ. Untuk sinar dari si billetnya ini juga udah kita setting untuk ketinggiannya, untuk fokusnya semua kita setting sehingga dia bisa rata dan bisa flat guys. Nah, kalian bisa lihat seperti ini tampilannya. Fog lamp juga udah kita ganti pakai fog lamp billet yang satu warna karena ownernya pengen yang single color aja. Jadi kita udah kasihin yang satu warna di bagian bawah sini. Kalian bisa lihat nanti nyalanya gimana atas dan bawah. Benar-benar terang guys. Apalagi ini di malam hari nanti kita coba benar-benar bisa menerangi medan yang akan ditempuh sama ownernya. Nah, kemudian plug and play juga pemasangannya untuk si fog lamp-nya dan ditambahkan juga untuk body kit guys. Nah, body kit ini kita full set pakai original dan baru. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini full set original kit dari Venturer ya. Untuk body kitnya kalian juga bisa lihat untuk karet-karetnya semua rapi, terpasangnya bagus ya. Presisi juga tuh dari bagian depan sini, bagian samping sana ya. Benar-benar rapi dan ngepres semua. Untuk bagian list chrome-nya kita nggak pengen dibiarin chrome, kita bikin jadi warna hitam glossy juga sama kanan kiri. Plus di bagian grillnya juga full black glossy, mulus banget. Kalian bisa lihat emblemnya pakai emblem warna black chrome biar ada pembeda sedikit guys. Nah, kalian bisa lihat tuh untuk grill tengahnya pun ini juga udah kita bikin jadi warna hitam glossy seperti ini, seperti grill di bagian atasnya ya. Jadi tampilannya udah full hitam di bagian depannya. Garang banget, gagah banget kombinasi dengan adanya aksen tipis-tipis warna hitam doff di bagian samping serta di bagian cover sandnya ya. Kemudian ini body juga udah kinclong banget karena ini udah kita coating pakai coating 2 layer dari kita. Kalian bisa lihat ini di bagian bodinya kilap banget, hitamnya legam banget, dapat banget ya. Untuk kaca juga udah kita coating semua, jadi ini udah terlindungi dari adanya jamur, dari adanya kerak dan sebagainya. Untuk bagian body pun juga udah nggak ada lagi solar mark guys. Bener-bener hitamnya itu bisa pekat dan dalam seperti itu. Nah, kita ngomong di bagian depan, kita bahas untuk bagian ban velg guys. Nah, jadi ownernya ini pengen ban velg yang beda guys. Dia sebenarnya nggak pengen ganti ban velg. Mungkin yang kemarin kalian lihat di before-nya, bingung guys, ganti nggak nih ban velg. Terus akhirnya setelah 1 bulan mungkin modif, akhirnya ownernya pengen untuk ganti. Karena di workshop kita ini banyak yang ganti, hampir semua ganti ya. Jadi kita ganti guys. Nah, beberapa pilihan velg itu ada velg Thailand, ada velg Jepang. Nah, ownernya pengen saya pakai yang Jepang aja, nggak mau pakai yang Thailand. Oke, kita pasangin yang Jepang guys. Nah, beberapa model yang ownernya suka, ada CE28, ada TE37, dan akhirnya pilihannya di Race Gremlite 57CR ya. Ini warnanya hitam glossy seperti ini, kilap banget, hitamnya gelap banget ya, sama seperti bodinya yang sama-sama hitam pekat. Kalau kalian lihat,
plus kita pakai ban 23550 dan ini udah kita kasih lowering kit guys. Nah, ini udah kita kasih coilover guys. Ini 3 jari. Coilover ini enaknya kenapa guys? Karena ini udah kita bisa adjust untuk tinggi rendahnya sesuai dengan keinginan kita aja. Jadi ownernya ini pengen untuk harian, dia nggak pengen terlalu pendek, pengennya 3 jari depan belakang. Kita set up-an seperti ini, jadi tetap masih nyaman 3 jari dan bener-bener enak untuk harian. Jadi nggak takut lagi kesrot dan sebagainya. Masih enak untuk jalan darat, masih enak untuk jalan jauh, untuk kota-kota juga masih enak. Nah, untuk remnya ini kita pakai BBK yang 6 pot ya. Kalau kalian lihat di sini, untuk piringannya kita pakai piringan yang 385. Jadi ini super gede dan bener-bener padat guys tuh. Ya, ini 2 jari jaraknya dengan velgnya masih aman. Cuman ini kita kasih yang big size sehingga bisa kelihatan penuh dan padat. Nah, untuk velg ini enaknya kita enak banget untuk pakai BBK dan ini kita pakai velg yang original dari Jepang guys. Nah, kalau kalian lihat fitmentnya seperti apa, ganteng. Nanti kalau kita lurusin pun dia juga bagus guys, serata sama body, ngepres, jadi bener-bener tampilannya itu oke banget ya. Bagian samping ini biasa udah kita kaca film semua, pakai yang premium dari kita yang import. Jadi kalau kalian lihat ini bener-bener gelap dari luar, tapi dari dalam kita lihat keluar pun juga masih terang. Kemudian untuk adanya body kit ini juga udah full set dengan bagian sampingnya. Nah, selain kita pakai body kit yang original, kita juga mau lihat di sini kita udah tambahkan automatic footstep dari Garuda Jaya guys. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk automatic footstep ini kalau kita buka, kita tutup, dia juga enak guys tuh ya, otomatis akan naik tuh seperti ini depan dan belakang, plus body kitnya ini juga original, jadi terfitnya itu juga bagus. Kita perhatikan dari presisinya nutup dan sebagainya itu benar-benar harus rapat ya, harus presisi ya. Ini udah kita set upkan seperti ini, jadi kalau kalian lihat itu benar-benar rapi, kayak footstepnya itu nggak terlihat kalau dia ada di sana seperti itu ya. Kemudian ini juga udah kita tambahin untuk adanya lampu sorot VIP ya. Ini bisa menandai juga untuk bagian pengendara lain yang ada di belakang. Kalau kita lagi buka pintu, dia bisa lebih enak dengan adanya lampu sorot di bagian bawah sini. Nah, kemudian kita mau intip ke bagian belakangnya guys. Untuk fitment belakangnya pun juga sama, kita pakai 50, pakai ring 18 juga, pakai race gram light juga. Di bagian dopnya ini ownernya pilih pakai yang warna merah, dan di bagian mur rodanya kita juga kasih yang warna merah. Nah, kenapa kita nggak pakai BBK belakang guys? Karena Innova ini sebenarnya kalau pakai BBK belakang nggak kuat guys. Master remnya itu nggak kuat untuk menahan adanya 2 BBK. Jadi memang disarankan satu aja di bagian depan. Karena kalau di bagian belakang ya selain kita nggak terlalu butuh ya, karena Innova ini untuk harian pasti akan sering ngeblong guys. Handbrake-nya itu pasti ngeblong, itu udah pasti ngelos ya, udah pasti nggak bisa. Kemudian ya hanya lebih ke tampilan aja ya, daripada resiko. Kita sesuaikan dengan kapasitas dari si mobil ini, karena juga banyak customer kita yang mungkin udah pasang dan sebagainya di luar, akhirnya ngelos dan lain-lain ya, karena dia udah dipakai double master rem yang sehingga bikin unitnya ini malah ngeblong dan nggak karuan jadinya ya. Kayak gitu untuk bagian BBK. Untuk bagian tampilan kalian bisa lihat ini juga udah kita peredam semua, jadi ini udah kedap banget, udah kita kasih peredam yang 3 lapis. Dan kita mau lihat ke bagian belakang guys. Nah guys, dari belakang kalian juga bisa lihat ini juga udah kita bikin cakep juga ya. Stop lampnya kita ganti pakai yang smoke, emblem kita bikin jadi warna black chrome juga ya, karena ownernya pengen bisa hitam semua. Nah, ini beberapa parts on progress kita isolasi gini, kenapa guys? Biar unit ini kalau pulang ini kan akan ditowing ke Jakarta, biar aman, silennya bisa benar-benar kuat ya. Jadi beberapa kita masih kasih isolasi biar dia benar-benar presisi, sampai di rumah ownernya dipakai itu juga silennya udah kuat, udah mengeras. Jadi nggak asal dipasang aja kasih lem selesai, nggak, tapi benar-benar kita perhatikan jangka panjangnya guys. Nah, kalau kalian lihat di sini, body kit fenders juga udah full set, pakai yang original juga. LED bumper udah kita kasih yang smoke juga, jadi atas dan bawah ini semua smoke. Kemudian ada juga muffler tip di bagian belakang ya, untuk tampilan biar lebih cakep. Buntutnya ada ekornya gini, karbon yang sebelumnya kan pipa doang, sekarang udah ganti dengan karbon kayak gini. Dan unit ini juga udah kita upgrade untuk bagian kaki-kakinya. Seperti yang tadi kita udah cerita, kita upgrade pakai coilover premium dari Thailand. Jadi depan dan belakang ini semuanya ini kita upgrade, bisa diatur apa guys, tinggi rendah dan keras empuknya, enak banget, nyaman, softnya masih dapat, pendeknya masih dapat, nyamannya juga masih dapat. Nah, unit ini kita kemarin udah kita tes jalan juga benar-benar enak, oke banget untuk dalam kota maupun untuk jarak jauh. Nah, untuk partsnya ini plug and play buat Innova Reborn, nggak asal-asalan kita pasang mungkin punya mobil lain di sini, per mobil lain pasang di sini, nggak. Ini memang khusus pabrikan untuk Innova Reborn. Jadi benar-benar guys, kalau pabrikan gini detailnya itu dapat diameter per, shock breaker, isi dari shock breakernya, gasnya, olinya itu benar-benar didesain untuk mobil ini, bukan untuk mobil lain dan dipasangkan di mobil ini guys, tapi benar-benar pabrikan desain untuk mobil ini dengan
enak dan rapi. Nah, kemudian untuk balance arm belakang udah kita tambahkan juga biar mobil ini nggak limbung kanan kiri dan bisa untuk jalan kota dan enak banget untuk manuver kanan kiri guys. Nah, balance arm belakang plus stabilizer depan udah kita pasangin semua pakai yang impor juga. Nah, untuk bagian bagasi kalau kalian lihat ini kita bisa buka otomatis aja lewat tombol. Udah langsung bisa kebuka ya. Simple, bukanya mudah. Tuh, kita bisa tutup juga seperti ini juga dengan mudah. Dengan tombol aja udah beres ya. Buka tutup lewat depan, lewat belakang itu udah mudah banget. Tuh. Ya, ada vakumnya juga ya. Ini udah kita upgrade semua dan kita mau intip sedikit untuk bagian belakang ya. Mumpung kita di belakang, unit ini upgrade subwoofer di bagian belakangnya. Nah, tapi dia nggak mau space-nya itu terbuang. Nah, di bagian samping sini kita kasih untuk adanya subwoofer ya, bagian pojok sini. Slim, terpasang rapi, tuh ya, bagus presisi di bagian samping. Ini kita bikinin custom dari box-nya, diameternya, volumenya itu harus pas. Jadi kalau memang dia pas nendang, pas dia main itu benar-benar bisa maksimal dan nggak hanya asal kayak fast subwoofer biasa aja ya. Tutupnya mudah, kayak tinggal dipencet aja ya. Kurang lebih gitu untuk eksteriornya. Kalian bisa lihat tampilannya secakep apa. Innova Black Tiger di belakang kita ini hitam, gagah dan mewah ya. Interiornya kita mau intip, kita kerjakan kayak gimana. Nah guys, untuk interiornya ya guys ya, kalau kalian lihat di sini perubahannya pun juga signifikan dengan yang standarnya dari Innova G yang mungkin ya minim fitur dan sebagainya. Kalian bisa lihat di sini fiturnya sih melimpah banget ya. Dari bagian plafon kita bisa lihat ke depan juga dengan enak karena udah full hitam seperti ini. Pilar-pilarnya udah hitam, plafon, sun visor sudah full hitam juga. Kemudian lampu plafon tengah sudah full hitam juga. Kalian juga bisa lihat nih ya. Untuk semua switchnya dan lain-lain nih semua juga oke. Nah, ini basicnya punya plafon Venturer kita pasangin di Innova G guys. Yang sebelumnya dia Innova G itu flat banget, gak ada ambience-nya. Kalian bisa lihat nih tampilannya ada ambience-nya guys. Sudah kelihatan premium, sudah kelihatan beda lah ya dibanding dengan standarnya. Kemudian ini semuanya plug and play kita pasangin, jadi rapat beneran. Dan nggak hanya itu aja guys. Nah, di bagian bawah kalau kalian lihat, ini juga kita bikin jadi full piano black semua. Panel-panelnya dari bagian depan. Panel depan ini masih kita biarin standar kayak ini originalnya. Tapi yang bagian lain ini kayak aksen dari frame, panel bawah, ya kanan kiri. Terus shifter tengah ini kita kasihin yang hitam glossy juga. Jadi tampilannya sudah ada kondisi warna hitam glossy dan wood asli dari si mobil ini. Jadi kalau kalian lihat ya sekilas tampilannya full hitam semua guys. Jadi tampilannya full semuanya hitam ya, dari door trim semuanya detail-detail. Kalian bisa cek dan lihat untuk semua pengecatannya semuanya rapi dan presisi nih guys tuh. Ya pemasangannya pun semua juga fit dengan bagus. Nah untuk knob AC dibandingkan standar kita ganti ke yang premium seperti ini. Yang pastinya dia juga sudah ada lampunya di sini ya. Plug and play juga untuk pemasangannya dan fitnya bagus guys. Ada banyak yang jual mungkin fitnya kegedean, jadi tombol-tombol AC nggak kelihatan. Tapi kalau ini ya kelihatan kayak OEM aja, kelihatan lebih rapi, kelihatan lebih premium pastinya. Head unit pakai head unit yang RAM 12 paling tinggi dari kita. Internalnya dia pakai yang 256. Menunya juga udah bebas, kalian mau download apa, mau Waze, mau Maps, mau Spotify dan lain-lain, Netflix, semua bisa di sini aja ya. Jadi lengkap banget dan nyaman banget guys. Nah, untuk audio, ini pun juga udah kita upgrade guys, karena head unitnya udah di-upgrade ke yang RAM 12. Audio full set ini juga udah kita upgrade. Nah, kita ini pakai audio yang cukup high spec juga dari ownernya. Ownernya sebelumnya pengen pakai yang paket medium, tapi sekarang dia kemarinnya ke workshop kita dan upgrade. Udahlah sekalian kasih yang bagus deh. Oke, kita langsung setkan yang bagus. Kita diskusi juga sama ownernya, perangkatnya ini gimana, nggak oke nggak? Kalau dia oke semua, kita pasang dan semuanya udah oke. Depan kita pakai two way aja, tengah juga kita pakai two way. Plus adanya DSP, power dan subwoofer di bagian belakang. Untuk suaranya pun ini udah kita tuning juga semua. Kita pakai dari vokal dan Alpine kita kombinasi. Suara dari vokal, suara dari bass ini sudah center di bagian depan sini semua guys. Jadi benar-benar enak. Nanti kalian coba dengerin. Bener-bener jernih guys, enak banget ya. Untuk dari bassnya itu dapat, dari vokalnya, clarity-nya semuanya itu dapat banget ya. Ini udah kita pasangin, udah kita setup di unit ini juga. Jadi semuanya ini masuk ke tempat aslinya aja. Nah, untuk memaksimalkan itu kita harus dengan adanya upgrade peredam juga. Nah, untuk peredam ini kita upgrade pakai yang 3 lapis guys. Jadi bener-bener kedap dan nyaman. Nih kalau kalian lihat untuk mesin pun juga udah nggak terlalu
terdengar ya guys ya. Nih, untuk suara ban pun juga udah pastinya terminimalisir jauh, yang sebelumnya mungkin 80%, sekarang bisa tinggal 20%-an aja ya. Jadi udah kita lapis semuanya full dan nggak tanggung-tanggung guys, kita pakainya yang 3 lapis ya. Jadi jangan sampai kalian mungkin pasang peredam asal oke, kita pasang yuk peredam, tapi hanya dikasih 1 layer aja atau aluminium foil aja ya. Akhirnya banyak guys customer kita yang seperti itu, dan akhirnya ternyata nggak ada kegunaannya apapun seperti itu ya. Ini udah kita lapis semua full set, lantai pun juga udah. Dan untuk jok guys, nah untuk jok ini ownernya pengen model yang simple, yang premium, yang nggak norak juga. Nah kita ada beberapa contoh model, dan salah satunya model ini yang dipilih oleh ownernya, pakai perforated di bagian tengahnya, jadi juga benar-benar soft. Kemudian di bagian samping-sampingnya kita pakai dari leather, kalian bisa lihat di sini microfiber leather, dan stitchingnya pun kita pakai yang warna abu-abu. Nah stitchingnya kalian juga bisa lihat rapi, flat, lurus tuh, udah terpasang semua ya. Benar-benar enak juga untuk kita dudukin seperti ini, juga nyaman guys tuh, karena teksturnya di bagian tengah ini empuk, soft. Nah ini kita kasih lubang-lubang biar kita nggak panas guys. Ini benar-benar lubang, bukan hanya aksen atau ornamen ya, tapi ini benar-benar ada lubangnya, jadi benar-benar flow di bagian punggung kita itu enak banget seperti itu. Nah jok udah cakep, plafon udah cakep. Nah setir guys, setirnya ini kita ganti pakai setir Prado 2025. Kalau kalian lihat ini Prado yang baru ya, modelnya ada kotaknya di bagian tengah, kemudian kanan kiri ini sudah full black piano, dan semuanya ini connect ke bagian speedo. Nah kok bisa guys connect ke speedo? Karena speedonya ini nggak standar. Biasanya Innova G itu speedonya standar guys, analog, nggak ada digitalnya sama sekali, pencet-pencet doang bisa untuk ganti mode. Nah ganti modenya sih bisa guys, pasti, dan bisa ganti display juga ya. Nanti kalian bisa lihat, kita tinggal set dari sini aja, displaynya udah langsung kita bisa ganti-ganti. Dan ini plug and play, kita ada punya ready stock, nggak banyak karena benar-benar cepat sold out banget. Jadi begitu kita posting, kita pasang, biasa sebelah-sebelahnya pada pasang semua guys, mobil-mobil yang lain. Nah ini kita masih ada sedikit 2-3 set aja, buat kalian yang mau langsung aja sikat sebelum kehabisan ya. Untuk pemasangan si speedo ini pun juga rapi ya, presisi juga ya, jadi rata. Kemudian untuk bagian atasnya pun juga sama, rata juga. Ini kita bisa rubah-rubah mode, bisa rubah-rubah gambar mobil, bisa setting dan lain-lain ya. Jadi benar-benar canggih lah, tampilannya udah nggak kayak Innova Reborn standar pada umumnya. Kemudian kalau kita bisa lihat di sini, nanti semuanya pun juga akan aktif juga ya. Jadi contohnya kayak cruise control, kayak remote setir ke sini, semuanya itu akan kita aktifin semua. Dari bagian depan sini ke head unit pun juga nanti akan kita aktifin juga ya. Ini udah kita aktifin semua, dan modelnya yang Prado ini kita pakai yang flat bottom. Jadi kelihatannya sport banget, kelihatannya gagah banget ya. Dan cocok banget sama si speedometer ini yang sudah high spec ya. Kemarin kayak setir gini guys, kita pasangin, ini kita juga tes untuk di jalan tol dan sebagainya, untuk kota-kota kita tes semua juga. Jadi kita pastikan setirnya ini lurus, nggak ada kendala apapun, baru kita berani balikin mobil ini ke customernya. Karena customernya ini dari luar kota, otomatis kita harus kasih yang terbaik untuk ownernya, nggak boleh ada miss, kita maksimalkan semua sehingga hasilnya bisa sempurna ya. Looknya udah cakep, fungsinya udah dapet ya. Spion udah kita kasih retract juga, jadi udah otomatis tuh. Nah otomatis pakai tombol aja di sini. Tampilannya pun kalian juga bisa lihat ya, OEM look juga di bagian samping sini udah kita pasangin. Klakson juga udah kita ganti pakai yang model Jepang juga ya. Kita mau lihat ke kabin tengah, kita kerjakan apa. Nah untuk kabin tengah guys, kalian juga bisa lihat di sini ya. Tampilannya pun juga mewah guys, premium ya. Dari bagian plafon dulu kita bikin dia jadi plafonnya kayak punya Venturer. Ini kita ganti untuk bagian lampu plafonnya tengah. Ini kita pakai punya Venturer juga yang original dan baru. Jadi dia ada ambience-nya warna biru, ice blue, sama seperti bagian depan. Sama-sama ada ambience-nya biar bagus, nggak polos-polos amat ya, kayak standarnya mungkin terlalu polos. Kalau dengan adanya tampilan gini bisa kelihatan lebih manis, kelihatan lebih premium ya. Untuk aksen-aksennya ini juga kita biarin aja, dan yang bisa kita repaint ke hitam kita bikin jadi hitam. Nah untuk AC ini juga masih tetap bisa difungsikan normal ya tuh. Jadi ini udah kita bikin jadi hitam, dan ini kita tetap biarin normal aja, tetap terpasang pakai yang analog seperti ini. Tapi kita bikinin breaker dan sebagainya sehingga bener-bener kuat guys tuh. Jadi kita harus maksimalkan dia benar-benar kuat, baru nanti ownernya boleh bawa pulang. Panel di bagian samping sini pun juga udah kita bikin jadi piano black juga ya. Tampilannya udah full set piano black. Kemudian handle-handle ini kita tetap pakai standarnya aja. Tapi di bagian panel-panel samping ini kita juga udah retrim jadi microfiber leather juga, sama seperti bagian joknya ya. Jadi sama-sama ini udah kita bikin jadi microfiber leather, jadi udah soft juga kalau kita sandarin tangan kita. Nah untuk bagian tengah ini udah bukan standar, ini kita modifikasi dari jok standarnya. Kalau kalian lihat ya, ini jok
basicnya di tipe G ini, tapi kita custom dengan model milik Venturer. Ini masih bisa kita lipat dan sebagainya dengan mudah. Kemudian kalau kalian lihat ini juga udah termasuk dengan armrestnya juga guys. Udah kita modifikasi dengan armrestnya juga. Tuh. Jadi juga sudah enak ya, dibuka tutupnya pun juga nyaman, enak. Ini kita nyantai dan sebagainya, ini kita bisa duduk di mobil ini dengan nyaman, dengan enak. Tuh. Untuk armrest ini kita customin juga sesuai dengan bagian door trim samping sehingga dia bisa flat dan nggak mengganggu kenyamanan seperti itu guys. Nah, ini udah kita custom semua. Kalian juga bisa lihat untuk customize rapi ya, di bagian samping sini juga flat, mulus juga, halus, lurus tuh. Kalian juga bisa lihat di situ. Karpet udah kita ganti pakai karpet premium dari kita. Modelnya yang model Venturer seperti ini memang kan. Jadi jalannya sini pun juga udah tercover dengan karpet juga, nggak asal dipasang. Tapi di bagian tengah ini pun juga kita perhatikan. Nah, kemudian untuk two way di bagian tengah, kalian juga bisa lihat di sini. Ini ya decknya ini, door trimnya ini kita custom untuk si tweeternya ada di bagian atas sini guys. Nah, baru yang speaker bawah terpasang di bagian bawahnya. Ya ini kita upgrade dengan audio OEM look, masuk ke wadah aslinya, tapi suaranya bener-bener gokil guys. Nah, mobil ini juga udah kita lengkapi dengan adanya vacuum door. Jadi kalau kalian nggak kenceng nutupnya pintu, otomatis dia langsung akan suction sendiri. Nah, kita mau intip untuk bagian permesinan, kita kerjakan apa guys? Nah, kalian juga bisa lihat untuk bagian permesinan, ini juga udah mudah ya buka tutupnya. Kita pakai hidrolis kanan kirinya semua. Depan sini juga kita kasih cover ya, jadi bisa kelihatannya clean look aja di bagian depan sini. Kita customin cover dengan plat dan dia juga benar-benar rapat guys ya. Bentuknya sama juga seperti bentukan si cover grill si Innova Reborn ini ya, udah terpasang. Peredam juga udah kita tambahkan di bagian depan sini biar kedap, biar nyaman. Plus adanya Hurricane XCS Superfast ya, ini bisa untuk menstabilkan kelistrikan mobil ini. Jadi full dari bagian audio, dari bagian head unit, kanan dan sebagainya itu bermacam-macam. Udah dengan Hurricane ini udah lebih stabil semuanya. Jadi ampernya itu bisa stabil sehingga mesin pun juga lebih stabil dan lebih sehat. Jadi kurang lebih gitu. Untuk upgrade si permesinan unit ini simple seperti yang kita biasa sering kerjakan ya. Karena ini unit harian, kita sesuaikan dengan spek hariannya juga. Nah, untuk peredam kalian bisa dengar benar-benar kedap dan ini nggak ada suara mesin guys. Padahal kita di depan sini ya, benar-benar enak dan nyaman. Nah, jadi buat kalian yang pengen untuk modif unit kalian kayak gini, bisa langsung kontak kita aja di Garuda Jaya Semarang, atau bisa juga WhatsApp ke nomor-nomor yang ada di bawah ini. Kalian bisa call, bisa WhatsApp, kita jadwalin, masukin mobil, dan mobil kalian pulang dengan kondisi cakep kayak gini. Memang prosesnya nggak mudah, banyak prosesnya panjang guys, karena banyak step yang perlu kita lakukan. Kayak ini kita mau pulang aja, mobilnya kita mau pulangin, kita ada beberapa layer QC, ada 4-5 layer QC yang kita lakukan untuk mobil ini sehingga mobilnya bisa bagus ya. Namanya kita kerja kayak gini harus bisa maksimal dan harus bisa detail untuk hasilnya ya. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita di Garuda Jaya Modifikasi dan follow ke Instagram dan TikTok kita guys. See you and goodbye.